sektor hulu minyak dan gas bumi masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, keberlanjutannya harus dijaga agar tetap menjadi sumber energi dan devisa negara di tengah transisi menuju energi baru terbarukan. Keberlanjutan bisnis di sektor ini tak lepas dari kepastian hukum dan stabilitas kebijakan yang mendukung para pelaku usaha. Sebab, tanpa kepastian itu, investasi akan mudah berpindah ke negara lain. Untuk menjamin keberlangsungan industri migas nasional, DPR RI tengah menyiapkan dasar hukum baru berupa Undang-Undang Migas yang lebih komprehensif. Nah, oleh karena itu kita di DPR akan segera membahas revisi malah segera Undang-Undang Migas yang baru. Karena sudah 50% kira-kira muatannya akan diubah, lebih dari 50% sehingga itu menjadi Undang-Undang Migas baru. Menurut Edi, sektor migas memiliki peran vital bagi perekonomian nasional, tetapi di saat yang sama menghadapi tantangan kompleks. Produksi minyak nasional pada 2024 baru mencapai sekitar 582.000 barel per hari, dan rata-rata tahun 2025 sekitar 608.000 barel per hari. Sementara konsumsi domestik sudah menembus 1,7 juta barel per hari. Kondisi ini membuat devisa negara terkuras hingga sekitar 65 juta US dollar per hari untuk kebutuhan impor. Selain itu, sejumlah perusahaan minyak global memilih hengkang dari Indonesia. Salah satu alasannya, iklim investasi yang dinilai belum cukup stabil. Banyak di antara mereka yang kemudian menyayangkan iklim usaha di Indonesia, terutama dari sesuatu yang kita sudah kenal dan sudah digaungkan berkali-kali berulang-ulang, yaitu sensitive contract. Sensitive contract termasuk juga kepastian kebijakan, tidak berubah-ubah kebijakannya, itu yang saya kira menjadi titik fokus daripada para investor yang kita butuhkan. Kebutuhan akan regulasi baru juga diakui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM. Sembari menunggu UU Migas baru disahkan, Kementerian ESDM tetap berupaya menjaga daya tarik sektor hulu dengan sejumlah kebijakan yang lebih fleksibel. Misalnya tentang signature bonus yang tadinya ada penetapan minimum sekian 1 juta, kemudian dibebaskan untuk jadi based on bidding nanti dari para peserta. Kemudian juga ada kebebasan untuk memilih kontrak apakah dia gross split ataupun cost recovery. Langkah memperkuat kepastian investasi juga menjadi perhatian SKK Migas. Menurut lembaga ini, Presiden Prabowo memberi arahan agar perizinan di sektor hulu dipercepat dan seluruh proyek migas bisa segera on stream sesuai rencana. Untuk oil dan gas risk, ya kalau ini naik itu artinya memang ada improvement dari sisi investasi masuk ke Indonesia. Namun, unfortunately dalam legal dan kontraktual kepastian berinvestasi kok ya flat gitu ya, sehingga kami menyambut baik bahwa apa yang disampaikan adanya RUU Migas mungkin menjadi satu booster buat kedepannya. Pandangan serupa datang dari kalangan akademisi dan pengamat energi. Pri Agung Rahmanto, pendiri Reforminer Institute menilai, kunci percepatan pengesahan UU Migas terletak pada kemauan politik pemerintah. Pak Prabowo sekarang lebih memberikan perhatian terhadap oil and gas dibanding pendahulunya. Ya, tetapi itu belum cukup. Itu harus dikonkretkan lagi agar beliau itu lebih ngegrip lagi di sini, sehingga di Indonesia ini apa sih kalau bukan political will penentunya. Di sisi lain, pelaku industri juga menegaskan komitmennya untuk terus berinvestasi. ExxonMobil Indonesia misalnya sudah beroperasi lebih dari 125 tahun di Indonesia dengan total investasi mencapai lebih dari 20 miliar US dollar, mencakup sektor downstream, midstream, hingga penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage alias CCS. Kita komit untuk tetap menjadi mitra atau partner of choices buat Indonesia. Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara di luar Amerika Serikat di mana ExxonMobil memiliki 3 lini bisnis sekaligus, downstream, midstream, dan CCS. Dari proyek Banyu Urip saja, ExxonMobil telah berkontribusi sekitar 35 miliar US dollar bagi penerimaan negara atau 6,6 kali dari total investasi awal di lokasi tersebut. Sehingga kemudian mereka yang menjadi tulang punggung mengoperasikan lapangan Banyu Urip hari ini, dan juga kita banyak mengirimkan orang-orang Indonesia keluar, Mas David, agar kemudian anak-anak muda, talent berbakat di Indonesia punya kesempatan untuk berkiprah di industri migas global. Dengan kontribusi besar di sektor hulu migas bagi penerimaan negara, pembentukan Undang-Undang Migas yang baru menjadi langkah penting
untuk memastikan Indonesia tetap menarik di mata investor global, bukan sekedar menjamin produksi energi, tetapi juga menopang masa depan ekonomi dan ketahanan energi bangsa.